Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvian Tanjung dari kelas 10 IPA 1. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih mengganaskan ini, informasi seputar virus sepertinya masih akan terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini pun juga tentang virus loh, yaitu tentang replikasi virus. Apa sih replikasi virus itu? Untuk lebih memperjelas pembahasan kita mengenai replikasi virus, mari kita simak video penjelasan saya di pembahasan selanjutnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai replikasi virus. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau replikasi virus itu hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang loh. Karena virus adalah partikel aselular dan bukan sel. Artinya, virus tuh tidak ada punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu sel inang. Jadi, sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Sel inang dapat berupa organisme uniselular atau bersel tunggal seperti bakteri, protozoa maupun multiselular yang bersel banyak. Contohnya itu seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia loh teman-teman. Nah, ini adalah contoh gambar sel inang ya teman-teman. Bisa kita lihat jelaskan kalau sel inang itu seperti terdapat pada virus. Nah, tahu nggak sih teman-teman, secara umum tuh virus tuh hanya punya inang yang spesifik. Contohnya berupa bakteriophage yang hanya menginfeksi bakteri E, dan TVE atau coli yang hanya menginfeksi tembakau. Nah, ada juga nih beberapa jenis virus yang memiliki inang bervariasi. Contohnya yaitu virus flu burung yang hanya menginfeksi bangsa apes dan manusia. Selain itu, ada juga rabies yang menginfeksi mamalia seperti kucing, anjing maupun manusia. Meskipun demikian, virus tumbuhan tidak akan menginfeksi hewan ataupun sebaliknya. Begitu pula virus yang menginfeksi bakteri tidak akan menginfeksi tumbuhan maupun hewan. Jadi begitu. Nah, teman-teman tahu nggak kalau replikasi virus itu yang biasa dipelajari adalah bakteriophage yang bisa terjadi melalui dua siklus, yaitu siklus sitik maupun siklus histologi. Apa sih perbedaannya? Jadi kita bahas satu persatu. Jadi, siklus itik yang umumnya dipelajari adalah siklus itik pada bakteriophage atau disebut dengan 4T, di mana terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap adopsi dan tahap penetrasi dan tahap sintesis dan tahap perbangkitan dan tahap lisis. Jadi, tahap yang pertama yaitu tahap adopsi. Tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Terus selanjutnya yaitu kita bahas adalah tahap yang kedua, yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi ini, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran. Kemudian, kita akan membahas tahap yang ketiga, yaitu tahap sintesis. Tahap sintesis atau ekslivas merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu material genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid atau rakitan ekor serta lisozim atau enzim yang dibutuhkan di tahap lisis. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak yang keempat itu tahapan apa? Jadi yang keempat itu adalah tahapan perakitan. Pada tahapan perakitan ini, apa sih yang terjadi? Jadi, pada tahapan perakitan ini yang terjadi adalah partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahapan tesis, kapsid, material, genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi partikel bakteriophage
T4 utuh. Dan yang kelima yaitu tahap lisis. Pada tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menjadi lemah dan berlubang. Sehingga dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel. Bakterium masuk ke dalam sel sehingga sel bakteri mengembung, pecah dan mati. Penjelasan saya mengenai siklus itik sampai situ saja ya teman-teman. Untuk penjelasan mengenai siklus lainnya kita kembali pada prep 2 ya teman-teman. Saya akan menjelaskan di sesama berikutnya. Kali ini saya memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam menjelaskan siklus itik tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.